Tapi intinya begini, sungai kita ini banyak ya, gitu. Tetapi alat untuk bersenang-senangnya kok minim ya, gitu. Jadi mungkin kita harus tularkan ini dari kita, yang dimana kita punya alat, terus kemudian karena mungkin banyak orang sebenarnya lebih mampu untuk menyelenggarakan alat daripada kita, tetapi tidak punya akses pertama untuk memulai aktivitas itu. Ya, sehingga kan komunitas ini saya bangun dengan teman-teman untuk menelurkan ilmu ini, mempromosikan, mengembangkan dunia kayaking di Indonesia, karena pada saat saya main kayaking tidak sebanyak hari ini. Nah, sehingga motivasinya ya saya kepengen tularin itu biar kayaking kita tidak sendirian gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan ada teman. Udah ada teman. Jadi makin rame ya dunia kayaking ya. Iya, jadi kan makin banyak makin seru gitu kan. Jadi itu sih, jadi pengen bikin itu banyak anak-anak berbakat, banyak anak pinggir sungai, sungainya bagus-bagus, dan bisa jadi mereka jauh lebih berbakat daripada saya kan itu. Dan media kayak ini bisa diaplikasikan untuk banyak hal sebenarnya kan. Sama seperti aktivitas-aktivitas yang lain yang akan multi aspek pengembangannya gitu kan. Halo, kembali lagi di Outdoor Pro Takeover bersama gue Cynthia Tengens dan juga Om Toto yang sudah kelaparan berdua. Tapi ternyata masih banyak hal yang akan kita bahas di sini. Jadi sebentar ya Om ya, masih aman kan? Ya. Nah Om, balik lagi ke komunitasnya yang diprakarsai oleh Om Toto ini. Apa sih yang men-trigger Om Toto tuh untuk membuat komunitas ini? Ya, jadi setelah awal saya dulu zaman mahasiswa kemudian masuk ke dunia kayaking khususnya untuk olahraga dayung di flat. Terus kemudian belajar ke whitewater itu tidak mudah cari belajarnya. Artinya pada saat itu juga kelompok mahasiswa kan juga masih eksklusif, artinya tidak mudah berbagi. Ya mungkin juga karena kepengen menyempurnakan pencapaiannya juga, sehingga tidak terlalu berkonsentrasi terhadap penyebaran. Meskipun mungkin terjadi juga hanya untuk adik-adiknya dan sebagainya, dan itu juga saya alami gitu loh. Saya alami pada saat saya mahasiswa, kepengen ngajarin bukan dari luar dulu, tetapi ke adik-adik saya misalnya gitu. Nah, setelah di sekolah Tirtaseta di komunitas kayak Tirtaseta ini, sebenarnya motivasinya juga sama. Saya pengen berbagi, tetapi dengan cara yang lebih sistematis, lebih tidak kepada bahwa orang belajar karena saya dulu belajarnya begini, tapi harusnya ada metode yang lebih mudah dipahami, dipotong-potong, sehingga menjadi sistem yang sebenarnya bisa diterima oleh setiap orang. Dan itu tidak bisa saya belajar secara autodidak, artinya mungkin saya harus belajar kepada ahlinya, dan itulah yang kemudian saya bertekad untuk belajar ke luar. Saya keluar hanya untuk belajar ya, jadi saya tidak stay di sana dalam kurun waktu panjang itu, tapi hanya untuk proses belajar, kemudian kemudian kita bikin. Jadi motivasi untuk kita bikin komunitas itu adalah untuk apa? Ya untuk mempromosikan, mengembangkan dunia kayaking dengan cara yang lebih mudah itu, dengan sistem yang lebih bisa cepat diterima, sehingga itu akan mempercepat pertumbuhan. Nah, kalau kaitannya dengan yang lebih luas, pasti akan dengan kaitannya dengan olahraganya, pariwisatanya, kemudian kepada eksplorasinya, karena kebanyakan dari kita kan mapala, sehingga hawa ekspedisi perjalanan dengan kayaking atau dengan rafting misalnya juga tinggi kan, bukan ke titik prestasi atau olahraganya, tapi mungkin lebih ada perjalanan yang memacu adrenalin dan seterusnya kan. Itu saya pikir itu sama terjadi dengan olahraga yang dianggap ekstrem di Indonesia, kan berawal dari mapala awalnya kan, arung jeram, dari mapala manja, dari mapala semuanya darah muda kan, kepengen eksplorasi, kepengen apa macam-macam itu, dan akhirnya sampai pada saat sekarang itu jadi lebih luas lah spektrumnya gitu. Berarti tujuan utamanya sebenarnya untuk menyediakan akses yang lebih mudah ya, untuk orang-orang atau teman-teman di rumah yang pengen mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia kayak. Nah, kalau anggotanya sendiri ada berapa orang nih Om? Saya Tirtaseta ada 5 orang waktu itu. Ada 5 orang. Jadi saya pertama belajar sendiri, kemudian akhirnya pulang ngajari kawan-kawan, kemudian membuat mereka sama dengan saya. Mungkin ada yang lebih dari saya karena kan potensi bakatnya saya bilang tadi individual berbeda-beda, sehingga dia mencapai pencapaian skill tertentu justru lebih tinggi dari saya. Dan akhirnya kemudian kita membuat sekolah menyamakan, karena 5 orang ini kan punya perjalanan masing-masing yang menyerap
teknik belajar itu tidak sama dengan saya. Nah, sehingga itu dari 5 orang itu justru menjadi beragam yang akhirnya menjadi sebuah miniatur bahwa orang tidak bisa diajar sama dengan teknik yang sama. Nah, disitulah kemudian kita membuat sekolah kayak Tirta Seta untuk berbagi, untuk sharing, untuk mensupport pertumbuhan kayaking di Indonesia. Waktu itu kayaknya begitu. Dari tahun berapa sih itu, Om? 2000, kalau komunitas kayaknya 2005 ya, 2005. Dari 2005. Ya. Berarti sampai sekarang programnya udah apa aja tuh? Kalau programnya sebenarnya masih sama ya, artinya mempromosikan dunia kayaking melalui pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan Di sekolah kayak kita buka di beberapa wilayah. Waktu itu di Purbalingga, saya berpikir bahwa ini kalau orang mencari peta di Purbalingga kok untuk dunia kayaking kayaknya agak berat nih gitu. Sehingga kemudian kebetulan ada siswa dari Bandung. Kemudian ngobrol, gimana kalau kita buka di Bandung? Oh ayo, ada buka di Bandung. Buka di Bandung banyak tuh. Kemudian pindah lagi, berapa gelombang ada sekolah di Bandung. Kemudian pindah ke Bogor, Jabodetabek. Kemudian Tasikmalaya, ke Malang juga terjadi. Jadi beberapa lokasi-lokasi itu kemudian kita menjadi simbol-simbol pertumbuhan kayaking hari ini menurut saya sih. Yang berhubungan dengan kita. Iya. Di luar itu kan juga ada kayaking yang tumbuh yang tidak bersinggungan dengan kita, artinya tidak dengan campur tangan kita, muncul gitu. Oke, Om. Kalau menurut Om sendiri ada nggak sih prospek karir di dalam dunia kayaking ini? Yes, kalau dari sisi kecabangan olahraga menurut saya prospeknya akan sama dengan semua olahraga, artinya pencapaian-pencapaian itu menjadi tinggi, apalagi kayak khususnya slalom itu sudah tembus Olimpiade. Ya, jadi tahun 70-an kayak slalom itu sudah dipertandingkan di Olimpiade. Berbeda dengan rafting yang tidak mencapai Olimpiade, paling kejuaraan dunia. Artinya puncak prestasinya seorang atlet kayaking, apalagi di slalom, itu bisa tembus di puncak pesta olahraga dunia Olimpiade paling bergengsi kan Olimpiade. Nah, jadi artinya pencapaian seorang atlet bisa sampai ke sana, walaupun tetap saja itu akan kembali kepada hal teknis lain yang mengawalinya lah, macam-macam, baik dari orang belajar sendiri maupun KONI atau hal-hal yang kemudian bertanggung jawab atas olahraga itu sendiri di negara masing-masing gitu ya. Oke. Om, aku mau nanya, kalau tadi kan Om cerita soal komunitas ini banyak programnya adalah pelatihan-pelatihan, tapi ada nggak sih Om pergerakan khusus yang dibuat memang untuk menjaga sungai-sungai kita tuh supaya tetap bisa digunakan untuk olahraga-olahraga seperti ini Om, olahraga-olahraga air. Soalnya kan di sungai-sungai kita nih sekarang mulai banyak ada yang limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Kemudian banyaklah hal-hal yang bisa merusak sungai kita. Kalau dari teman-teman sendiri, ada nggak sih upaya-upaya yang dilakukan, Om? Upaya-upaya lokal mungkin kita lakukan, khususnya untuk tempat-tempat di mana kita bisa biasa bermain ya. Artinya kapasitas kita untuk kemudian bergerak secara global ya mungkin masih sangat terbatas lah ya. Tetapi ini memang menjadi isu yang sangat menarik karena alam itu kan sebetulnya memberikan berinteraksi kepada kita dengan caranya sendiri gitu ya, dengan bahasanya sendiri yang kalau bahasa itu tidak dirusak dengan hal-hal lain itu kebaca sama kita. Jadi misalnya begini, orang dulu gitu, atau tanyalah guide-guide senior, dia ngerti banjir itu akan datang dengan cara apa. Satu, sampah akan datang tuh. Sampah akan datang, terus kemudian suhu air akan berubah. Nah, sekarang bagaimana bisa membaca hal itu? Ya? Omong setiap saat sampah sudah datang. Betul. Dia kan nggak membaca lagi kan? Iya kan? Tapi coba tanyakan pada para senior. Itu salah satu indikasinya adalah, oh ini akan datang banjir. Oh muncul datang banjir dari sana. Sama-sama itu kedorong lebih dulu, berangkat lebih dulu. Suhu air itu sudah berubah. Nah, orang-orang yang biasa mandi di sungai ngerti, biasa berendam, oh kok berubah nih suhu, dia ngerti akan datang. Atau sama seperti saya zaman kecil belajar di sungai, walaupun secara tidak langsung diajari, tetapi saya masih diingat. Lagi mandi di sungai, ibu-ibu yang di sungai udah mendung, utara mendung. Pertama sana udah hujan ya? Udah hujan, artinya apa? Meskipun tidak disadari bahwa nanti banjir. Tapi bahasa itu pelan-pelan, oh iya ya, ternyata itu cara
Alam menunjukkan alam kepada menunjukkan kita. kita cara kebijakan orang Indonesia atau orang-orang tua kita mengajari sesuatu tidak secara langsung. Ada sesuatu yang harus dikupas. Betul. Kenapa mendung? Ya, Iya. memang ada hubungannya ngapa wong saya juga basah, kayak kan? Misalnya begitu. Betul. Jadi ternyata oh ini runtutannya banyak. Sama konservasi tadi limbah. Limbah jadi anget dong, sungai Iya, sudah anget, betul. nggak kebaca lagi indikator alam berbicara kepada kita bahwa I warn you, bentar lagi akan banjir nih, gitu. Kan nggak kebaca lagi sama kita. Betul. Jadi oh iya ya, itu menjadi sesuatu yang menarik kan, gitu. Ya walaupun itu kemudian jadi akhirnya mungkin bisa jadi bahwa teori itu kita baca, tapi mungkin sudah tidak bisa kita pahami. Aplikasikan lagi ya, sulit ya, Om. Apa iya ya, bener ya, apa begitu jadi apalan setiap ketemu kalau mau banjir sampah kan datang misalnya. Ini apal kita tapi sudah nggak kebaca sebagai sebuah indikator karena indikatornya sudah dirusak dengan lingkungan yang memang kebetulan sudah tidak seperti dulu lagi gitu kan. Ini berarti setiap ada kesempatan kalau bisa nih jangan membuang sampah sembarangan di apalagi di sungai gitu ya. Kita lihat kan mungkin masih banyak beberapa orang di daerah kebiasaan buang sampahnya ke air, Om. Ya benar. Nah, ya kan masih banyak itu terjadi. Mungkin ini juga bisa kita sampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih melakukan hal tersebut gitu. Nah, Om, aku langsung aja nih mau ke pertanyaan soal kalau belajar kayak itu atau belajar di olahraga air ini. Kayak deh. Karena kita kan lagi ngomongin kayak. Bisa mulai dari umur berapa? Paling baiknya atau yang setidaknya sudah bisa punya pertimbangan individual untuk menggapai skill-skill tertentu yang harus digapai ketika bermain kayak. Saya suka pertanyaan ini menarik karena kemudian menjadi orientasinya sangat panjang. Satu tadi dengan energi air yang kita bahas tadi. Kemudian tentang air ya, tentang banyaknya air atau seberapa besar air ada di diri kita. Jadi dari dalam kandungan kita sudah berenang kan. Ya kan, terus kemudian keluar dari kandungan misalnya ada juga teknik katanya anak bayi berenang. Iya, waterbird itu ya, waterbird. melahirkan di air walaupun itu mungkin masih banyak kontroversi dari sisi medisnya, tetapi itu ternyata ada juga. Terus kemudian kalau ini kaitannya dengan pendidikan, mendekatkan anak atau mendekatkan orang pada teknik belajar. Menurut saya sedini mungkin dalam konteks bahwa tidak harus dengan alat kayak itu sendiri. Artinya dunia anak-anak itu kan dunianya bermain. Artinya apa? Seorang anak kecil itu belajar dengan cara bermain gitu. Ya, jadi tidak harus dipush dengan alat kayaknya. Ya kalau masih kecil dia masih main hujan-hujanan, ya main hujan sebagai alat belajarnya dia dengan cara bermain. Atau pas mandi dengan ember misalnya, dia akan bermain dengan air, dia akan membaca karakter air bahwa kalau dihirup atau ternyata membuat dia kesedak dan sebagainya, itu akan membuat dia belajar gitu loh. Atau bahkan ada juga kan anak kecil diguyur setengah mati susahnya karena dia tidak bisa berperilaku dengan tepat terhadap muncul guyuran air malah dihirup gitu. Betul, dan itu itu cara dia belajar. Alam mengajari kita dengan cara-cara tertentu yang nggak kepikiran. Saya juga bahkan tidak tahu kenapa saya tidak bisa berenang. Karena saya mainnya nggak ada yang ngajari saya berenang atau tidak kesedak, iya kan artinya karena belajar, karena bermain. Jadi ya wis dekatkan saja aktivitas anak-anak kita dari muda dekat air sehingga dia akan mulai belajar tanpa bosen sehingga mengakses ilmu yang berkaitan dengan air maupun bahayanya maupun potensi manfaatnya akan lebih mudah datang kepada kita menurut saya sih. Oke, berarti sebenarnya mengenalkan sedari dini. Kemudian yang dikenalkan pun tidak harus langsung kepada ini kayak kamu harus naik kayak enggak. Sesuai dosis. Tapi sesuai dosisnya ketika usia segini akan main mulai apa dengan bermain dulu ya, lama-lama logikanya juga akan terbentuk akan hal tersebut. Nah, Om, aku pengen nanya, kan banyak banget nih kita dengar berita soal orang tenggelam atau anak sekolah tenggelam ketika kegiatan susur sungai yang kayak gitu-gitu tuh, Om. Nah, apa sih yang menjadi penyebab insiden-insiden seperti itu, Om? Saya pikir ini connected banget dengan pertanyaan yang awal maupun yang saya jawab. Jadi artinya kalau kita perhatiin orang melakukan aktivitas susur sungai pada usia sekolah berapa? Kayaknya SMP atau SMA kan, dan mungkin itu adalah awal dia mengakses sungai, ya kan?
artinya apa, dia itu kan proses belajar, maksudnya mungkin bisa jadi belajar bagus itu menurut saya secara program belajar orang dikenalkan dengan lingkungan, tapi menurut saya dari sisi kalau konteksnya dengan pertanyaan yang tadi dan obrolan kita, orang dia datang ke sungai kan dalam konteks belajar, tapi belajarnya di titik ini tadi kalau bicara dengan alam yang berinteraksi dengan kita yang tidak kita baca, artinya apa? Betul. Belajar di tahap yang sudah babnya panjang banget tuh. Betul. Harusnya dia ada di sana sudah bisa baca macam-macam. Mendung misalnya, hujan atau bentukan sungai dan lain-lain itu sudah dia baca, tapi sudah kan punya skill dasar ya. Saya kan nggak ngerti. Ya. Dia baru datang ke situ kan mungkin baru pertama kalinya. Demikian juga mungkin gurunya nggak ngerti juga kan. Ya itu baru dalam konteks diskusi ya, walaupun ya jadi banyak hal terjadi memang harus terjadi gitu ya. Tetapi dari konteks diskusi kita hari ini menurut saya, oh ya mereka sebetulnya kenapa? Sebabnya bisa macam-macam, tapi kalau salah satu yang menurut saya connected itu bagian bahwa kita belajar terlambat tuh. Belajar mengenal sungai di saat SMP atau SMA. Yang ini saya bab pertamanya saya nggak ngerti nih air, karakternya bagaimana terhadap kita, tanda-tanda alamnya seperti apa nggak aku baca. Jadi indikator, apalagi alamnya sudah rusak, sampah kayak tadi misalnya kalau connected dengan diskusi tadi loh ya. Itu menarik, itu keren itu ya. Oke Om. Nah kalau menurut Om sendiri bagaimana sih Om melihat fenomena sekarang kan siapa saja anak muda bahkan remaja sudah bisa mengakses lingkungan sekitar kita, misalkan bermain di susur sungai ataupun olahraga-olahraga ekstrim lainnya gitu. Kalau dulu kan kayaknya yang kayak gitu cuma anak mapala, ya kan Om. Kalau sekarang tuh kayaknya di mana-mana semua orang sudah mau mencoba dan tidak ada rasa takut untuk mencoba sesuatu walaupun tanpa skill yang memadai. Nah, menurut Om gimana melihat fenomena ini? Ya, memang kita bisa membendung perkembangan zaman kan. Artinya banyak hal yang tidak kita perkirakan bahwa sesuatu yang tadinya hanya ide ternyata justru berkembang menjadi sangat luar biasa kan. Betul. Jadi kalau katanya misalnya dengan kayaking gitu ya, kembali ke sungai ya, sebenarnya orang tetap harus buka buku, taati buku panduan istilahnya begitu. Jadi tetap harus safety lah. Ya harus safety, orang harus ngerti SOP, orang harus ketemu dengan instruktur atau orang yang lebih berpengalaman sehingga ngerti bahayanya dan lain-lain. Tidak bahwa pengalaman memang guru yang terbaik, tapi ya jangan kita yang alami deh gitu, kalau bisa gitu. Jadi ambil manfaat dari sebuah kejadian buruk menjadi hal-hal golden untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi oh yes, kayak Bapak. Ada yang tidak bisa kita hindari, tetapi usaha adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan menurut saya sih. Gitu. Tetap usaha dulu ya Om. Yes. Berarti kalau menurut Om tips dan triknya untuk bermain kegiatan alam setidaknya harus mengerti SOP dulu. Kemudian usaha untuk mencari tahu ya. Yes, pengetahuannya cukup. Jadi harus dia punya bekal pengetahuan kan. Betul. Jadi kalau main antam kromo saja ya. Iya, maju terus pantang mundur tapi salah jalan nanti kan. Jadi setidaknya harus punya skill basic, pengetahuan dan juga keamanan tetap nomor 1 ya. Yes. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita benar-benar makan siang nih Om. Asik. Jangan sulit-sulit ya. Iya betul. Apa kalimat yang tepat menurut Om Toto untuk menggambarkan alam bebas? Menurut Om Toto nih. Menurut saya ya. Alam bebas. Alam bebas. Aduh, bebas berarti ini ya. Ya. Menurut saya bebas, ya. Menurut Om Toto. Jadi alam itu sebuah creature atau sebuah makhluk. Menurut saya makhluk kayaknya. Kenapa makhluk? Karena dia bisa berinteraksi dengan kita. Dia bisa berinteraksi dengan kita, bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga kita punya sebenarnya kebebasan mau berinteraksi seperti apa terhadap dia. Kita kasih buruk, dia akan beri buruk pada kita. Betul. Kita kasih baik, dia akan balas baik dengan kita. Jadi kalau alam bebas berarti sebuah creature yang beri kita ruang kebebasan
untuk melakukan apapun kepada dia dan menerima akibatnya seperti itu, baik sepadan maupun bisa berlipat-lipat. Gitu. Jadi kita harus tetap berhati-hati ya dalam memperlakukan dan memberikan proyeksi energi kita terhadap alam. Karena apa yang akan kita terima bisa jadi sama ataupun berlipat-lipat ya Om. Benar. Luar biasa sekali, menyenangkan sekali obrolan dengan Om Toto hari ini, tidak hanya soal kayaking tapi juga soal lingkungan sungai di Indonesia, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah saya dapat sebelumnya nih Om. Terima kasih juga sudah hadir di sini ya Om Toto. Semoga ini bisa menjadi edukasi yang menarik untuk teman-teman di rumah. Obrolan kita hari ini bisa memberikan pesan-pesan yang baik untuk teman-teman di rumah, dan sampai jumpa di Outdoor Pro Takeover berikutnya. Yes.